bersama saya Dekovino dalam channelku tutorial. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab matematika umum di bagian pola dan barisan bilangan, dan topik ini akan membahas mengenai deret geometri tak hingga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan juga jangan di skip teman-teman supaya teman-teman bisa lebih memahami materi ini dari awal hingga akhirnya dengan lebih pas. Oke, kita lanjut di konsepnya. Oke, yang disebut dengan barisan geometri, kita sudah tahu bahwa geometri itu ada yang dikalikan makin naik dan ada yang dikalikan rasionya makin turun. Ya, ini yang kita sebut dengan geometri divergen dan konvergen. Ya, nah deret geometri tak hingga itu intinya adalah merupakan deret yang tidak dapat ditentukan kapan habisnya. Jadi bentuknya adalah seperti ini, titik sampai kapan nggak tahu. Ya, nah misalkan sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter lalu memantul setinggi 1,6 meter, kemudian memantul lagi dan seterusnya. Nah, itu ternyata perbandingan antara ketinggian suatu pantulan dengan pantulan sebelumnya akan memiliki perbandingan yang sama, sehingga membentuk deret geometri. Namun, kita nggak bisa menentukan dari pantulan keberapa bola itu akan berhenti. Ya, itu contoh deret geometri tak hingga. Dan deret itu dibedakan atas dua jenis. Ada yang namanya deret divergen, yang tidak memiliki limit jumlah, yaitu nilai rasionya biasanya lebih dari 1, dan S tak hingganya adalah tak hingga karena dia tidak bisa ditentukan, ini makin besar. Sehingga dan satu lagi deret konvergen atau rasionya di antara 0 dan 1. Nah, ini walaupun dia makin kecil tidak pernah habis, tetapi dia dianggap mendekati 0, sehingga deret itu bisa ditentukan rumus tak hingganya. Itu menjadi U1 dibagi 1 min R. Rumus ini akan kita pakai cukup banyak di bagian pembahasan ini ya teman-teman. Oke, yang pertama, hitung jumlah seluruh bilangan dari deret berikut. Kalau kita sudah tahu ini barisannya 24, 12, 6, dan seterusnya, ini adalah barisan menurun ya teman-teman. Ini juga 8, 2,5 itu menurun. Berarti ini bisa ditentukan deret jumlahnya. Tapi kalau dia makin naik, itu deretnya langsung tak hingga. Jadi untuk yang soal A, itu kita sudah tahu U1-nya adalah 24, R-nya adalah 12 dibagi 24 ketemu setengah. Di situ kita langsung mencari S tak hingga, itu rumusnya U1 per 1 min R, dan didapat 24 per 1 min setengah. 24 dibagi setengah ketemu 48 ya. Sedangkan yang B itu U1-nya adalah 2, rasionya adalah U1-nya 8, rasionya adalah 2 per 8, 1 per 4 ya. Sehingga kita bisa masukkan S tak hingga adalah U1 dibagi 1 min 1/4 akan didapat 8 per 3 per 4 menjadi 32 per 3. Nah, sedangkan yang C, karena ini rasionya itu 2, itu lebih dari 1, maka S tak hingganya langsung tak hingga. Ya, karena ini tidak bisa ditentukan jumlah limitnya, seperti itu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Jumlah n suku pertama deret geometri dinyatakan sebagai Sn adalah 3 min 3 pangkat 1 min n. Jumlah tak hingga suku-sukunya adalah. Oke, sederhana banget teman-teman. Jadi yang penting teman-teman kalau diketahui rumus Sn seperti yang sudah kita bahas di part-part sebelumnya. Kita sudah punya rumus Sn 3 min 3 pangkat 1 min n. Kita cari S1 dan S2. Ya, S1-nya adalah 3 dikurangi 3 pangkat 1 min 1 menjadi 3 min 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1, dapat 2 ya. Kalau S2-nya 3 min 3 pangkat 1 min 2, sehingga ini bisa dapat 3 min 3 pangkat min 1. 3 dikurangi 3 pangkat min 1 itu jadi 3 dikurangi 1 per 3 akan didapat 8 per 3. Ingat-ingat lagi, S1 adalah suku pertama, sehingga U1-nya adalah 2. Sedangkan S2 itu suku pertama ditambah suku ke-2. Ini sama dengan 8 per 3. 2 ditambah U2 menjadi 8 per 3. Akan kita dapatkan U2-nya adalah 8 per 3 dikurangi 6 per 3 itu 2 per 3. Sehingga kita sudah tahu bahwa barisan itu suku pertamanya itu 2. Rasionya itu bisa kita cari dengan U2 dibagi U1. 2 per 3 dibagi 2 akan ketemu 1 per 3. Dari situlah kita tinggal mencari rumus deret tak hingga. A atau U1 ya, per 1 min R. U1-nya 2 per 1 min 1 per 3. Ketemulah 2 per 2 per 3 akan didapat angka 3. Seperti itu ya teman-teman ya.
rumus-rumus pendukung seperti rumus UN dan SN pasti kita gunakan seperti deret geometri ya. Kemudian pada deret geometri tak hingga diketahui jumlahnya sama dengan 48 dan rasionya sama dengan 1/4 jumlah suku ketiga sama dengan berapa. Kita sudah punya ini deret geometri tak hingga dan sudah ada jumlahnya. Berarti kita sudah punya S tak hingganya adalah 48, rasionya itu 1/4. Yang ditanyakan nanti U3 nya itu berapa. Kita masukkan dulu di rumus S tak hingga ya. S tak hingga adalah U1 per 1 min R. S tak hingganya 48 sama dengan U1 per 1 min 1/4. Sehingga didapatlah U1 sama dengan 48 dikali 3/4 atau dapat 36 ya. Dengan U1 nya 36, rasionya 1/4, kita disuruh mencari U3, tinggal kita gunakan U1 kali R pangkat 3 min 1, masukkan 36 dikalikan R nya 1/4 pangkat 2, sehingga 36 kali 1/16 ya. Oke, hingga didapat 36/16 atau bisa kita sederhanakan menjadi 9/4. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali untuk deret geometri tak hingga ini. Berikutnya, nah ini sebuah bola disatukan dari ketinggian 2 meter dan setiap pemantul akan mencapai 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Hitung total panjang lintasan yang ditempuh bola hingga berhenti. Nanti saya berikan 2 contoh. Jadi yang di sini adalah bola itu dijatuhkan dari ketinggian tertentu ke bawah, ya otomatis dia akan mantul lagi ya, mantul lagi dan seterusnya sampai habis ya. Nah, artinya yang ketinggian pertama ini dia tidak memantul teman-teman ya. Jadi yang memantul adalah yang ini ya, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kita akan menghitung ini U1 nya dianggap 2 meter, rasionya itu 2/3. Dari sini kita akan mencari S tak hingga U1 per 1 min R, 2 meter dibagi 1 min 2/3 akan ketemu 2/1/3 ketemu 6 meter. Nah, ini baru mencari S tak hingganya. Untuk soal yang seperti ini, kalau ditanyakan panjang lintasan, itu 6 meternya ini harus kita kalikan 2 dan dikurangi ketinggian pertama kali. Kenapa teman-teman? Karena pantulan ini terjadi 2 kali, tetapi yang pertama ini tidak memantul. Ya, jadi 6 meter ini dikalikan 2, 12, baru dikurangi 2, ketemulah 10 meter. Ini panjang lintasan yang ditempuh. Nah, kita bandingkan dengan contoh yang ini. Sebuah bola dilemparkan ke atas setinggi 81 meter, kemudian memantul kembali setinggi 2/3 tinggi semula. Begitu seterusnya sampai berhenti. Berapa meter perkiraan jarak total yang ditempuh oleh bola tersebut? Nah, kalau ini beda teman-teman. Jadi kalau ini lintasan, kita memantulkan bolanya dari bawah diangkat ke atas, ya kan? Nanti terus kemudian mantul lagi gitu ya, dan seterusnya sampai habis ya. Nah, seperti ini sama prinsipnya. U1 nya adalah 81 meter, R nya 2/3, lalu kita mencari S tak hingga U1 dibagi 1 min 2/3 akan ketemu 81 dibagi 1/3, ketemulah 243 meter. Dan ketika kita ditanyakan panjang lintasan ya, ini tinggal dikali 2 saja, 486 meter, tidak dikurangi yang pertama ya, karena semuanya adalah mengalami pemantulan 2 kali. Seperti itu ya, itu bedanya dengan soal nomor 4 tadi. Oke. Nah, variasi berikutnya yang sering soal keluar ya. Oke. Limit jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 12, sedangkan jumlah suku-suku urutan genap adalah 4. Tentukan rasio dan suku pertama dari deret tersebut. Oke, pokoknya asal ada soal kayak gini ya. Saya tulis S tak hingganya itu adalah 12. Sedangkan S tak hingga untuk suku yang genap itu adalah 4. Nah, dengan demikian teman-teman langsung bisa mencari S tak hingga untuk suku ganjilnya. Berapa? Ya tinggal sisanya 12 dikurangi 4, 8 ya. Nah, dari sini nggak usah bingung-bingung untuk mencari rasio. Itu kita tinggal membandingkan antara yang ini dengan yang ini. Entah bisa genap dibagi ganjil, entah ganjil dibagi genap, yang penting harus kecil per besar. Jadi ini saya tulis kecil per besar ya, mungkin soalnya bisa dibolak-balik.
Dan di sini udah langsung dapat rasionya adalah 4/8 atau setengah. Dari rasio itu kita langsung gunakan rumus S tak hingga A per 1 min R atau U1 ya. 1 min R, S tak hingganya itu 12, U1-nya belum tahu, 1 min setengah. Sehingga nanti akan didapatkan U1-nya adalah 12 dikali setengah ketemu 6. Sudah selesai semuanya. Jadi rasionya adalah setengah, suku pertamanya adalah 6. Ya, soalnya seperti itu. Satu lagi teman-teman, kalau seperti ini, berarti kan gambar di bawah ini persegi paling luar memiliki sisi 20 cm dan setiap titik sudut persegi di dalamnya dibuat dari titik tengah persegi di luarnya. Hitung limit luas jumlah semua persegi. Ya, ini gampang banget, hanya gambarnya yang mungkin bikin sedikit membingungkan. Jadi ini persegi 20 cm ya. Berarti kalau kita mencari luas persegi yang pertama adalah 20 dikali 20 ya. Ini 400 cm persegi. Nah, yang penting teman-teman kalau seperti ini mau mencari jumlah tak hingganya itu mencari aja yang kedua. Nah, kira-kira kalau mencari luas persegi panjang yang kedua ini caranya gimana? Ya, persegi panjang kedua ini ya, teman-teman bisa aja mencari gini. Ini 10, sini juga 10. Berarti sisinya ini adalah 10 akar 2. Sehingga kalau ini 10 akar 2, sini juga 10 akar 2. Maka luasnya akan menjadi 10 akar 2 dikali 10 akar 2 atau menjadi 200. Sudah cukup banget sampai di sini. Kalau suku pertamanya 400, suku keduanya 200, berarti rasionya adalah 200 dibagi 400 atau setengah. Artinya luas persegi di dalamnya ini mesti setengahnya dari yang di luarnya. Dari situ kalau kita mencari jumlah tak hingga, tinggal dimasukkan U1 per 1 min R. 400 dibagi 1 min setengah akan dapat 400 per setengah. Didapatlah 800. Sudah selesai. Jadi kalau semua perseginya dijumlahkan, itu akan menjadi totalnya mendekati 800 ya. Ini beberapa contoh penerapan soal deret-deret geometri tak hingga. Dipahami pelan-pelan, jangan di skip-skip supaya teman-teman bisa lebih tahu pemahamannya dari awal hingga akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.